Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazil Humaira. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari saya sendiri, yaitu analisa perusahaan Indomie by PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Adapun yang dianalisa pada perusahaan ini yaitu marketing mix, SWOT dan STP, IMC, 6C, dan branding. Introduction. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan terbesar di Indonesia dalam bidang makanan olahan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1971 dan awalnya beroperasi di sektor makanan dan minuman pada tahun 1980. Perusahaan ini memasuki pasar internasional, membawa produk mie ke seluruh dunia. Perusahaan ini mempunyai anak perusahaan terletak di Kota Lampung yang sebagian besar bergerak dalam bidang industri manufaktur mie instan pertama di Indonesia dan berdiri pada tahun 1998. Marketing mix. Marketing mix terdiri dari 4, yaitu production, place, promotion, dan price. Yang pertama, production. Perusahaan Indomie membangun pabrik di luar negeri, melakukan inovasi yang berkelanjutan, standarisasi produk, dan menjaga kualitas. Yang kedua, place. Produk Indomie dipasarkan melalui toko kecil, supermarket, dan lebih baik didistribusikan dengan menunjuk agen yang tepat. Yang ketiga, promotion. Indofood juga berikan dengan mengandeng Indomie sebagai sponsor acara, yaitu mengadakan festival di daerah tertentu. Yang terakhir, price. Indofood biasanya menggunakan Indomie sebagai produknya. Merek dan produk mie instan lebih spesifik, dan strateginya yaitu memilih harga yang lebih tinggi dari pesaing umumnya, dengan tetap mengutamakan kualitas produk mie tersebut. Lanjut ke SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threats. Strength atau kekuatan. Salah satu kekuatan dari perusahaan Indofood yaitu produk Indofood adalah produk yang telah dikenal oleh masyarakat dan menjadi salah satunya contoh produknya yaitu Indomie yang telah menjadi top of mind di pasar mie instan Indonesia. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Jumlah karyawan yang banyak membuat perusahaan rentan terhadap masalah yang terjadi seperti krisis atau penjualan produk yang bisa saja menurun. Opportunity. Salah satu opportunity pada perusahaan ini yaitu perkembangan pasar yang terus meningkat baik di kalangan manapun, menjadi peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualan produknya. Hal ini disebabkan produk Indomie dapat diterima oleh masyarakat luas. Yang terakhir, threats atau ancaman. Salah satu ancaman dari perusahaan Indomie yaitu persaingan dari produk sejenis yang semakin kompetitif dan inovatif, mengharuskan perusahaan memiliki strategi khusus untuk bisa bersaing di pasar. Yang selanjutnya, STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Di bagian segmentasi, PT Indofood melakukan segmentasi yang pertama, yaitu segmentasi geografis. Segmentasi geografis yang telah dilakukan oleh PT Indofood adalah menjual produk Indomie ke seluruh wilayah Indonesia. PT Indofood juga melakukan segmentasi ini ke berbagai negara, juga seperti Arab Saudi, Nigeria, Cina, Amerika Serikat, Kanada, dan masih banyak negara lainnya. Yang kedua, targeting. Untuk targeting sendiri, PT Indofood telah menetapkan targetingnya seperti produk Indomie, ditargetkan untuk semua usia kecuali untuk bayi dan juga balita. Perusahaan ini memiliki produk khusus untuk bayi dan balita. Produk Indomie dari PT Indofood bisa dikonsumsi untuk semua kalangan yang berasal dari semua tingkat pendidikan dan semua tingkat hingga pekerjaan. Yang terakhir, positioning. Pada positioning,
PT Indofood membuat produk Indomie ini mudah diingat oleh masyarakat dengan membuat tagline atau slogan Indomie seleraku, bahkan dengan lagu pada iklan Indomie. Slogan tersebut mudah diingat dan banyak sekali digemari oleh masyarakat. IMC. IMC merupakan konsep desain komunikasi pemasaran yang memiliki nilai tambah dari desain holistik. IMC juga merangkum peran strategis bentuk komunikasi seperti periklanan, tanggapan langsung, promosi, dan hubungan masyarakat. Adapun IMC yang digunakan oleh perusahaan Indomie yang pertama adalah periklanan, yang kedua perjualan personal, yang ketiga promosi penjualan, yang keempat hubungan masyarakat dan publisitas, yang kelima pemasaran langsung, yang keenam acara dan pengalaman. Branding. Pada industri mie instan, sejauh ini hanya Indomie yang berhasil dalam segi branding. Keberhasilan ini bersumber dari divisi kreatif dan marketing Indomie yang cermat dan tentu saja mengeluarkan budget yang sangat besar. Sisi lain yang membuat branding Indomie keren adalah mereka selalu memberi kesan hadir, seperti iklannya sering bertema keluarga, atau iklan yang menggambarkan kepraktisan Indomie yang bahkan bisa disantap nelayan, atau yang paling baru di setiap bulan Ramadan. Indomie mengeluarkan kemasan tanpa ada gambar makanan pada covernya. Yang terakhir, 6C. Adapun prinsip 6C yang dipakai oleh perusahaan Indomie yang pertama, connectivity. Dari perusahaan Indomie sendiri, salah satu konektivitas dari perusahaan Indomie yaitu Indomie ini memiliki website yaitu https://www.indomie.co.id yang memudahkan pelanggan untuk melihat bahan baku, info, serta varian rasa dari Indomie. Dan link ini dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui internet. Yang kedua, konten. Indomie perusahaan yang memiliki niat untuk go global dan go internasional. Dengan melakukan perluasan pasar di tingkat internasional, mereka harus melakukan perencanaan yang matang dan eksekusi yang efektif dengan memperhatikan standarisasi dalam hal iklan serta elemen lainnya seperti strategi, eksekusi, dan bahasa. Yang ketiga, konteks. Indomie dalam hal konteks memperkenalkan produk mie instan ke pasar internasional. Indomie bukan hanya dikenal di negara kita sendiri, tapi di negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan. Dan Indomie juga sudah terbang jauh ke daerah Eropa, Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika. Bahkan di Sudan dan Lebanon itu merek Indomie ini sudah dikenal. Yang keempat, communication atau komunikasi. Indomie mempunyai tim yang fokus mengembangkan ekspor Indomie ke berbagai negara. Tim ini aktif mempelajari semua izin impor di setiap negara. Indomie menjalin komunikasi yang baik dengan beberapa negara. Target utamanya negara dengan tenaga kerja Indonesia yang paling banyak. Indomie juga dibawa oleh para pelajar-pelajar Indonesia ke luar negeri, sehingga Indomie juga populer di negara seperti Amerika Serikat dan Australia, yaitu negara yang dijadikan oleh pelajar untuk melanjutkan pendidikannya, serta dari situ masyarakat-masyarakat negara lain itu bisa mengenal perusahaan Indomie itu sendiri serta merek dari Indomie itu sendiri. Yang kelima, community atau komunitas. Indomie adalah perusahaan yang memiliki perluasan pasar di tingkat internasional. Mereka harus melakukan perencanaan yang matang dan eksekusi yang efektif dengan memperhatikan standarisasi dalam hal iklan serta elemen lainnya. Di samping itu, Indomie juga memanfaatkan apa yang disebut oleh komunitarian bahwa individu tidak bisa lepas dari nilai sosial dan budaya. Hal ini merupakan sebuah bukti bahwa Indonesia memanfaatkan globalisasi tanpa mengesampingkan nilai-nilai sosial budaya suatu komunitas. Yang terakhir,
commerce atau perdagangan. Di satu sisi, Indomie memanfaatkan arus globalisasi dengan melakukan ekspansi pasar ke luar negeri. Namun, hal tersebut membawa konsekuensi bahwa dunia memiliki kondisi budaya yang berbeda. Dengan melihat hal tersebut, kemudian Indomie melakukan penyesuaian dengan konten lokal dan tujuan ekspansi pasarnya. Penyesuaian tersebut adalah dengan melakukan modifikasi dari rasa produk Indomie yang disesuaikan dengan selera lokal. Ya, kesimpulan yang dapat diambil dari materi kali ini yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk, khususnya perusahaan Indomie, adalah perusahaan terbesar di Indonesia dalam bidang makanan olahan. Perusahaan ini sebagian besar bergerak dalam bidang industri seperti manufaktur mie instan pertama di Indonesia dan berdiri pada tahun 1998. Salah satu kekuatan dari perusahaan ini yaitu kualitas SDM-nya yang sangat bagus. Mereka mempunyai 60.000 karyawan untuk bersama-sama memajukan perusahaan dan produk dan inovasinya di masa depan. Adapun kelemahan dari perusahaan ini yaitu jumlah karyawan yang banyak tadi membuat perusahaan rentan terhadap masalah yang terjadi seperti krisis atau penjualan produk yang bisa saja menurun. Saran saya sebagai penulis untuk perusahaan Indomie sendiri yaitu Indomie perlu menyesuaikan dengan adanya harmoni dan keseimbangan di antara tingkat marketing yang berbeda dan Indomie harus mendapatkan market share yang lebih besar. Karena di era globalisasi seperti ini, mereka harus sangat memiliki keterkaitan karena tidak mungkin mereka melakukan kesesuaian produk tanpa melihat target pasar di era globalisasi seperti ini.